Koperasi itu sebagai badan usaha harusnya sejajar dengan BUMN, sejajar dengan badan usaha swasta, PT-PT yang hari ini menguasai baik pangan maupun yang lainnya. Karena Pak Presiden ingin memastikan warga Indonesia ini tidak kekurangan bahan pangan. Stoknya terjaga, stok pangan. Yang kedua, harganya terjangkau. Uang triliunan itu berputar di MBG. Nah, sejauh mana Mbak Wamen ini memastikan untuk mengawal agar kayak produk tadi sayur, mayur, pisang dan lain-lain ya kan, telur, daging ini tidak wajib dibeli oleh Koperasi Desa Merah Putih nantinya, karena kan ini akhirnya kan menutup akses pedagang-pedagang di bawah. Sumber dayanya ada di sana. Harusnya warga desa itulah yang mengelola. Ketika ada terjadi proses pengelolaan, maka ekonomi berjalan dan bertumbuh di desa itu. Kalau ekonominya tumbuh, maka mereka nggak perlu ke kota. Ini juga kan Mbak, yang dijanjikan 19.000 lapangan pekerjaan salah satunya bagian dari ini. Sahabat penjaga harapan, kita kembali lagi bersama saya Nuka Aswita. Nah, di tengah dinamika ekonomi dan tantangan kesejahteraan masyarakat, koperasi hadir bukan hanya sekedar sebagai sistem, tetapi sebagai gerakan yang menghidupkan semangat gotong royong, kemandirian dan keadilan ekonomi. Dan hari ini kita akan berbincang langsung dengan sosok yang berada di garis depan dalam upaya tersebut. Seorang pemimpin yang turut juga menjaga arah dan masa depan koperasi di Indonesia. Bersama saya, kita sambut sekarang sudah ada Mbak Farida Farihah, SPD PSI selaku Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia. Mbak Wamen, apa kabarnya hari ini? Halo, Assalamualaikum. Kabar baik, Mbak Nuke. Waalaikumsalam. Semangat ya saya kalau ngeliat Mbak Wamen nih. Jadi nular vibes-nya. Vibes-nya nular. Harus semangat. Harus semangat ya. Harus semangat. Harus semangat. Apalagi di sini Mbak Wamen ini termasuk menteri yang muda yang ada Wamen. Wakil Menteri muda, kelahiran 1986, berarti saat ini 40 tahun ya. 40 tahun ya Mbak Wamen. Itu termasuk muda loh di golongan kabinetnya Pak Prabowo ini gitu kan. Nah, ini sebelum kita masuk berbicara soal koperasi, aku kepo dengan kehidupan Mbak Wamen ini sebelum menjadi wakil menteri. Ini berasalnya dari aktivis, anak muda, perempuan, ada di barisan Nahdlatul Ulama atau NU juga gitu. Ini seberapa besar Mbak? Maksudnya beban pembuktian nantinya Mbak Wamen ini pundaknya agak berat ya bebannya ya. Itu mematakan bahwa koperasi itu urusannya bapak-bapak pensiunan gitu. Sekarang Bu Wamen ini, Mbak Wamen ini, wakil menterinya dipegang oleh perempuan muda. Seperti apa ini? Bisa diceritakan dulu nggak sih Mbak Wamen? Iya, ternyata setelah saya masuk, setelah dilantik berkantor itu, latar belakang kehidupan saya sebelumnya itu sangat erat kaitannya dengan koperasi. Yes. Karena saya lahir dan besar itu di komunitas NU, tradisi NU sejak lahir, sejak kecil, kemudian remaja, besar, dewasa itu hidup sebagai aktivitas organisasi yang termasuk organisasi terbesar di Indonesia. Antara koperasi dan organisasi itu adalah dua entitas yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Betul. Sama-sama orientasinya anggota, Mbak. Iya, betul Mbak Wamen. Jadi sebenarnya latar belakang kehidupan saya sehari-hari ketika saya menjadi seorang aktivis perempuan itu yang menjadi modal besar ketika saya hari ini menjalankan tugas untuk membantu Pak Menteri, membantu Pak Presiden Prabowo untuk menyukseskan koperasi, khususnya koperasi Desa Merah Putih yang hari ini menjadi program prioritas. Tuh. Jadi perjalanan hidup saya ini ternyata ya kalau dulu Steve Jobs bilang ada namanya connecting the dots. Jadi titik di mana kita berada hari ini itu akan berhubungan dengan kehidupan kita di masa yang akan datang. Betul. Meskipun korelasinya mungkin secara kasat mata nggak terlihat. Saya jurusan kimia,
Oh, iya. Kemudian saya S1 pendidikan kimia, S2-nya kimia, hari ini ngurusin koperasi. Tapi hal yang menjadi modal dasar utama saya untuk mengelola atau memimpin di Kementerian Koperasi adalah kehidupan kita beraktivitas di organisasi, di mana organisasi itu adalah organisasi kader, sama dengan koperasi. Koperasi itu tidak hanya entitas bisnis belaka. Di dalamnya ada pergerakan koperasi. Jadi kalau dibilang koperasi ini kan hampir 25-30 tahun kita nggak pernah membahas lagi ya. Betul, Makanya betul. identik yang tadi disampaikan adalah Bapak-bapak pensiunan. Karena kita nggak pernah kemudian membawa ini ke permukaan. Anak-anak Gen Z, milenial ini nggak pernah tahu dan nggak pernah tertarik untuk ikut. Betul. Gitu. Kayaknya hanya berakhir di milenial Kemudian di sih ya. milenial. Kita Nah, tahu koperasi itu. Nah, koperasi ini meskipun 20-35 tahun ini tidak pernah muncul di permukaan publik, ternyata di dalamnya ini hidup. Kenapa hidup? Karena ada proses kaderisasi nih di dalamnya. Anggotanya. Ada pergerakan para penggerak koperasi. Jadi orientasinya itu tidak hanya bisnis belaka. Ya. Ya, karena memang di dalamnya ada nilai-nilai kebersamaan, kegotong royongan, ada nilai ekonominya, tapi juga ada nilai sosialnya. Ya. Nah, inilah yang saya dapatkan, nilai-nilai ini yang saya dapatkan, saya terapkan, saya pakai ketika saya aktif di organisasi ini sejak muda. Sejak muda. Sebagai aktivis pula ya. Betul. Kan, yang terlahir dari pesantren, Betul. terus organisasi NU tadi dibilang ya, pasti kan sudah biasa lah ya Mbak Wamen ini melihat ibu-ibu di desa mungkin menjeritlah karena kekurangan ekonomi, bahkan untuk modal usaha aja mungkin sulit gitu kan. Nah ini bagaimana, momen personal apa sih yang sebenarnya paling menyentuh Mbak Wamen sampai akhirnya Mbak Wamen ini mau mengemban tugas sebagai Wakil Menteri Koperasi, melihat mungkin kejadian langsung di Indonesia di Kalau pelosok-pelosokan. momen-momen yang begitu itu justru malah lekat dengan saya pribadi itu sejak kecil. Saya ini lahir di desa. Kalau tadi boleh saya bilang Mengalami di desa langsung berarti. Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan yang tadi saya bilang mungkin di peta nggak ada gitu kan. Di desa, di perkampungan yang mayoritasnya adalah petani, tidak mudah untuk dapat akses perbankan dan lain sebagainya. Jadi hari-hari kehidupan kecil, bahkan ibu saya termasuk yang jadi penjual sayur juga ada masa saya kecil. Betul. Tapi bedanya mungkin ibu saya nanam sendiri karena punya tanah, jadi ditanam sendiri, hasil tanamannya dijual ke pasar. Tapi lekat di mata kita ini ada tetangga-tetangga di sekitar kita, di kehidupan kita sehari-hari itu ibu-ibu yang dia jual sayur di pasar, tapi dia tidak punya tanamannya. Nah itu. Jadi akhirnya dia yang dilakukan adalah membeli dari para petani, dijuallah ke pasar. Untuk bisa beli mereka butuh modal, karena mereka nggak punya modal, mereka biasanya pinjam. Gitu. Pinjam karena koperasinya nggak ada, ya akhirnya pinjam yang ada, bisa jadi tengkulak, bisa jadi siapapun rentenir, siapapun yang kira-kira yang penting dia bisa mendapatkan uang harian. Jadi itu kehidupan begitu tuh lekat dengan saya kecil, Wah. Jadi sudah biasa sebenarnya. Sudah biasa melihat ibu-ibu yang dia pengen jualan susah modal, yang dia punya keinginan kuat sehingga apa yang bisa dia lakukan itu dia lakukan di pasar. Terkadang menemukan yang orang-orang yang pengen jualan tapi nggak punya modal, ya udah sistem apa kalau barter, kalau nggak sistem naruh barang. Ya, ada orang yang hanya jaga lapak, dia nggak punya uang untuk beli barangnya. Tapi ada orang yang punya barang tapi dia nggak punya waktu untuk jual, ditaruhlah, hanya mencari margin dan selisihnya ini aja. Untuk yang penting bisa. Yang penting ada selisih margin yang itu bisa didapatkan sehari-hari untuk makan. Nah, hal-hal begini sudah sangat lekat. Saya pernah berkunjung di daerah Gunung Kidul. Meskipun saya tidak ketemu langsung dengan petaninya atau ibu-ibunya, tapi saya bertemu dengan koperasi simpan pinjam. Yang mayoritas kata pengurus koperasinya ini yang pinjam adalah ibu-ibu bakul sayuran. Jadi ibu-ibu bakul sayuran ini pagi atau subuh dia ke pasar besar. Betul. Pasar besar dia kulakan. Dia kulakan untuk nanti siang dia jual, pagi sampai siang dia jual. Sore uangnya ini harus dikembalikan lagi. Dia hanya dapat selisihnya itu ya, tadi. marginnya. Nah, betul. Ini
kalau dia ke koperasi ada maksimal bunga karena ada aturan di undang-undangnya gitu, ada di peraturannya. Tapi kalau ke tengkulak ini kan bisa jadi dalam waktu 1 hari. Sudah Sekarang berapa? kan sering kali kita pinjam 100.000, ngembaliinnya 120.000. Itu kan Bunganya sangat cukup familiar besar, di kampung dan itu menjadi masalah nasional saya kira. Di hampir di sebagian besar masyarakat kita memanfaatkan itu karena memang butuhnya tidak banyak, harus cepat dan tidak mau ribet. Nah, hadirlah Nah, tengklak dengan bunga yang cukup besar ini akhirnya menggiurkan bagi akhirnya ibu. menggiurkan ya memang karena itu yang aksesnya Adanya, paling betul, memungkinkan betul. itu. Tapi sebenarnya ini adalah jeratan kan, kira-kira begitu kan, kasihan mereka. Seperti sekarang kan pinjaman online ya. Yes, Itu juga apalagi. mempermudah orang untuk meminjam uang Betul. yang lagi sangat urgent. Nah, itulah mungkin kenapa Koperasi Merah Putih ini hadir. Betul. Itu salah satu alasan kenapa Pak Presiden Prabowo menginisiasi terlahirnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih agar tadi itu ibu-ibu yang jualan akses permodalan susah, maka kemudian koperasi hadir untuk memberikan akses itu dengan bunga yang jauh lebih ringan daripada yang mereka dapatkan dari tengkulak. Yang kedua, kalau kemudian ada sayur-sayuran yang seringkali dulu kalau Mbak Nuke pernah lihat ada daerah yang panen tomat karena harganya nggak layak, Jadi maka tidak- kemudian dilemparin aja tuh ke pinggir-pinggir jalan, ke sungai-sungai, dibuangin. Nah, dengan Koperasi Desa Merah Putih nanti yang hal-hal begitu dijamin tidak akan terjadi lagi. Ditampung Karena dengan sangat baik. ditampung di Koperasi Desa Oke. Merah Putih akan didistribusikan ke daerah lain yang kira-kira dia tidak sebagai produsen tomat. Nah, ini sebagai wamen, Mbak Wamen ini gimana menjelaskannya nanti? Tidak hanya ke ibu-ibu, tapi kita menyasar sekarang ke anak muda juga, ya kan? Ini menjadi sasaran Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana bisa nanti menjelaskan ini beda loh dengan koperasi simpan pinjam yang tadi kita dengar? Apa bedanya dan seperti apa? Apakah ini nanti akan bisa menjadi BUMN mini? Bisa di setiap desanya gitu kan, karena bisa mengolah hasil panen yang seperti tadi Mbak Wamen bilang. Jadi tidak ada lagi ketakutan hasil panen akhirnya tidak laku terjual karena harganya tidak masuk. Bagaimana Mbak menjelaskannya? Jadi kalau sekarang kan memang secara umum orang taunya koperasi itu ya koperasi simpan pinjam. Yes. Padahal Mbak Nuke kalau mau tahu yang namanya koperasi itu tidak hanya simpan pinjam. Nah itu. Koperasi itu ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi produsen, ada konsumen, ada distribusi dan lain sebagainya. Ini ada yang retail, kan ada koperasi produksi susu, ada koperasi dia itu pengelolaan ikan, saya pernah kunjungi itu koperasi pengolahan ikan dan itu diekspor ke Taiwan, ke Amerika, ke Singapura. Ini koperasi nih. Iya. Sebenarnya koperasi ini adalah badan usaha yang sangat relate dengan masyarakat kita harusnya. Dan tidak dikunci di koperasi simpan pinjam. Cuman karena yang tadi saya bilang 25-30 tahun terakhir ini kita nggak pernah nih membawa koperasi ke kehidupan kita yang sebenarnya, sehingga dia terpojokkan. Tidak banyak dikenal. Tidak banyak dikenal, yang taunya koperasi ya simpan pinjam. Gitu. Padahal lebih dari itu. Padahal lebih dari itu, koperasi itu bisa sebagai sebuah badan usaha, dia bisa mengelola apapun. Oke. Gitu. Nah, yang hari ini Pak Presiden lakukan itu pengen mengembalikan itu tadi, Mbak. Koperasi itu sebagai badan usaha harusnya sejajar dengan BUMN, sejajar dengan badan usaha swasta, PT-PT yang hari ini menguasai baik pangan maupun yang lainnya. Mengembalikan marwahnya koperasi. Betul, mengembalikan marwahnya koperasi karena itu warisan dari para pendiri bangsa sesuai Undang-Undang 45 pasal 33. Yes. Jangan dilupakan ya. Iya, jangan dilupakan. Nah, hari ini adalah momentumnya. Sehingga kenapa Koperasi Merah Putih itu tidak hanya ada unit simpan pinjamnya, tetapi ada satu toko sembakonya. Toko sembako ini identik dengan retail yang nanti harapannya kita mendesainnya itu akan jadi tempat barang-barang subsidi pemerintah, baik minyak, LPG, gula, beras gitu, bahan pokok itu nanti akan disalurkan ke situ, kemudian ke masyarakat dengan harga yang harusnya jauh lebih ringan karena rantai pasoknya kita potong, kan gitu. Dari barang-barang
pertanian yang ada di situ itu juga di off taker, dikonsolidasi oleh Koperasi Desa Merah Putih. Kalau tadi disampaikan, kalau di situ adalah pusatnya bergabah, petaninya 90% adalah petani penghasil beras, maka Koperasi Desa Merah Putihnya bisa menjadi off takernya, membeli gabahnya biar mereka tidak ketengkulak gitu kan. Ada standar harganya dari Bulog, dibeli, diolah jadi beras nanti disetorkan ke Bulog atau ke pasar-pasar modern yang membutuhkan gitu misalkan. Harga bersaing kan? Harusnya harga bersaing. Karena rantainya tidak panjang. Kenapa harga menjadi tidak bersaing? Karena kalau rantainya panjang berarti berhenti. Terus, ya, betul. Nah, dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini dibuat rantai pasoknya ini sederhana. Jadi barang dari atas atau dari pabrik nanti pesanan secara nasional, kemudian turunkan ke hub setiap kabupaten atau beberapa kabupaten di satu titik, baru ke Koperasi Desa Merah Putih, sehingga rantainya ini nggak panjang. Kalau rantainya nggak panjang, maka harganya akan terjangkau, lebih murah. Inilah kenapa Pak Presiden menjadikan Koperasi Desa Merah Putih itu sebagai program prioritas, karena Pak Presiden ingin memastikan warga Indonesia ini tidak kekurangan bahan pangan. Stoknya terjaga, stok pangan. Yang kedua, harganya terjangkau. Tapi kalau stigmanya koperasi itu adalah tempatnya korupsi, pengurus koperasi akan korupsi. Nah ini karena kan kita berbicara jujur, Mbak, banyak rakyat desa memang trauma karena kalau ikut koperasi katanya kan ada uang iuran, banyak kejadian uang iurannya dibawa kabur, ya kan, sama pengurus-pengurusnya nih. Ini bagaimana nantinya Kementerian Koperasi ini bisa menjamin bahwa di Koperasi Desa Merah Putih ini tidak akan ada terjadi seperti itu? Karena stigma atau trust issue-nya kan besar di masyarakat bawah. Betul. Nah, salah satu kekuatan besar koperasi itu adalah kepercayaan publik, terutama kepercayaan anggotanya. Ya, itu juga yang terus kita tekankan kepada seluruh pengurusnya, Mbak Nuke. Dengan pengelolaan yang hari ini kita desain, jadi di Koperasi Desa Merah Putih itu kita bikin namanya Simkopdes. Simkopdes itu Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa. Di dalamnya sistemnya digital, sehingga semua administrasi, semua transaksi, semua operasional yang ada di Koperasi Merah Putih itu tercatat secara digital. Itulah kenapa hari ini kita merekrut manajer Koperasi Merah Putih. Hari ini kita sedang merekrut manajer sejumlah 30.000 yang nanti akan jadi kepala operasional. Itu bisa dari orang sipil kan, Mbak? Itu orang sipil, direkrut secara umum. Hari ini kemarin ada 400.000 anak-anak muda yang sedang mendaftar. Kenapa? Karena kebutuhan kita adalah manajer yang adaptif terhadap digital. Lagi-lagi kan karena banyaknya trust issue di masyarakat. Ini bukan nanti tenaga kerja untuk masyarakat di bawah, tapi kalangan-kalangan tertentu saja yang bisa menduduki jabatan sebagai itu tadi yang Mbak Wamen bilang. Justru jadi yang perlu saya sampaikan di Manuka, Koperasi Merah Putih ini dihadirkan oleh Pak Presiden Prabowo untuk masyarakat desa. Kalau Manuka mau tahu, koperasi ini seluruh pengurusnya, anggotanya, dewan pengawasnya, semua masyarakat desa yang ada di desa itu. Mbak Nuke kalau punya KTP atau berdomisili di desa A, Mbak Nuke bisa berdaftar menjadi anggota di sana. Itu semua milik mereka, kira-kira begitu. Operasionalisasinya, kepemilikannya, siapa yang boleh bergabung dan enggak, pendaftarannya lewat siapa, teknisnya itu ada di warga desa itu. Jadi saya selalu menyampaikan ini koperasi ini milik Bapak Ibu semua, termasuk milik adik-adik semua, anak-anak muda yang tadi ada Gen Z, milenial yang ada di desa itu harus merasa memiliki nih koperasi ini. Kalau sudah memiliki, dia akan menjaga. Kalau sudah menjaga, dia akan ikut mengaktifkan. Kalau mengaktifkan, dia akan ikut menggerakkan. Jadi kepemilikannya benar-benar menjadi pemilik warga sipil semua, tidak hanya warga, semua warga yang ada di desa dan kelurahan itu, kan gitu. Nah, karena kepemilikannya adalah milik mereka, tetapi harus tetap dijalankan secara transparan, profesional, akuntabel, bisa dilaporkan dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik,
maka kita bekali dengan sistem digital tadi, Simkopdes. 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 Berarti masyarakat bisa mengontrol secara langsung Betul. kegiatan yang ada Harus, di koperasi. ya kita berharap masyarakat tadi kan dia sebagai anggota, sebagai pemilik koperasi kan, harusnya dia juga ikut mengawasi yang koperasi yang ada di desanya. Berarti masing-masing. Koperasi Merah Putih ini hadir selain menjadi penggerak ekonomi, membuka lapangan pekerjaan buat warga setempatnya, seperti itu ya Mbak? Betul. Nah ini kita desain nih, sekarang lagi rekrutmen manajer. Manajer ini ada standar minimalnya D4, nanti ada pendidikannya juga nggak main-main Mbak. Verifikasi pendaftarannya itu berlapis dari mulai seleksi administrasi, seleksi psikotes kewawasan kebangsaannya, ada seleksi bukan wawancara, tes tertulis terkait dengan perkoperasian dan manajerial usaha. Ini terseleksi nih. Kita dapatkan 30.000 terbaik untuk hari ini. Setelah itu nanti mereka akan ikut pelatihan lagi selama 1,5 bulan. Dari mulai kedisiplinan, wawasan kebangsaan, sampai pada manajerial usaha dan juga perkoperasian. Yang dimana kita kerjasama dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu nanti keluar dari pelatihan itu mereka sudah tersertifikat sebagai manajer profesional. Berarti ada pelatihan dulu ya? Ada pelatihannya, nggak main-main, 1,5 bulan. Oke, jadi siapapun sahabat penjaga harapan nanti di mana di desanya ada Koperasi Merah Putih, kalian bisa jadi pasti bagian. mereka sudah daftar nih. Karena sudah dibuka nih, ya? Ya sudah dibuka, tinggal nunggu hasil seleksi tahap 1, Itu tahap 2, tahap 3. Berarti itu dari kapan Mbak seleksinya dan sampai kapan? Pengumumannya sudah dari pengumuman pendaftaran dari mulai tanggal 16 sampai tanggal 25. Kemarin tanggal 25 kita 24 ya. 24 kita tutup, terus kemudian pengumuman pengumuman administrasi tanggal 27 kalau nggak salah. Kemudian nanti ada tahap selanjutnya, dan itu semua profesional, tidak ada titipan. Tidak ada dipungut biaya juga. Tidak dipungut biaya, gratis. Ini di bawah ya. Ini tidak baru ada satu titipan. manajer. Oke. Ada berapa lagi? Nanti kalau sudah beroperasional akan ada, karena kan koperasi ini kan kita bangunkan ukuran 600 meter persegi, ada gudangnya, ada etalasenya, ada kliniknya, ada gerai obatnya, ya kan? Okay. Dilengkapi dengan rak-rak macam retail modern. Macam toko retail modern. Oke, nanti ini tidak akan menjadi diperjualbelikan? Maksudnya nanti Koperasi Merah Putihnya hanya dimiliki oleh segelintir pengusaha yang memang punya modal? Oh enggak, ini kan dia dana desa, ini asetnya nih aset desa. Oke. Jadi yang hari ini dibangunkan, nanti dilengkapi dengan rak, dilengkapi dengan mobil truk, mobil pick up, motor roda 3, ya. Ini nanti kepemilikannya adalah kepemilikan Koperasi Desa Merah Putih yang notabene itu tadi ini milik masyarakat seluruh masyarakat desa setempat. Yes. Yang ada nanti koperasi. Betul. Nanti akan ada rekrutmen. Kalau sudah ada manajernya, maka kemudian saat beroperasi yang namanya mobil pasti butuh driver. Betul. Butuh penjaga toko, butuh kasir, butuh asisten manajer, butuh kepala gudang. Siapa yang akan direkrut? Warga desa yang ada di situ. Ini juga kan Mbak, yang dijanjikan 19.000 lapangan pekerjaan salah satunya? Bagian dari ini. Kalau 80.000 semua beroperasi, maka tinggal kali 80.000 kali 15 sampai 18 orang. Dan itu rata di setiap desa. Jadi ini yang diharapkan oleh Pak Presiden. Sumber daya, kita kan ironinya begini Mbak. Sumber daya alam kita itu kan ada di desa. Mbak Nuka mau pakai baju bagus berarti ini dari desa. Iya, saya beli dari desa, UMKM. Iya, kita mau makan enak, barangnya pasti dari desa. Betul. Kita mau minum, yang kita minum di kota ini juga sumber mata airnya dari desa. Di desa. Ya. Tapi orang-orang desa berkumpul ke kota untuk antri lapangan pekerjaan. Ini kan ironi. Betul. Karena sumbernya ada di desa, SDM-nya lari ke kota. Nah, ini yang pengen Pak Presiden lakukan. Mungkin karena ketidaksejahteraan warga-warga atau masyarakat di desa yang selama ini nggak juga sampai
Mbak Wamen. Nah, Karena saya pernah melihat secara langsung kehidupan mereka seperti apa. Apalagi warga-warga di perbatasan sulit sekali mendapat kenyamanan ya untuk hidup. Nah, makanya kan seharusnya sumber daya itu yang tadi kita bilang, air, bahan pangan, bahan pakaian dan sebagainya lah ya, sumber dayanya ada di sana. Harusnya warga desa itulah yang mengelola. Ketika ada terjadi proses pengelolaan, maka ekonomi berjalan dan bertumbuh di desa itu. Kalau ekonominya tumbuh, maka mereka nggak perlu ke kota. Nah, mungkin karena ini adanya koperasi desa ini kita harap bisa menjadi sumber modal awal warga-warga di desa yang tadinya mungkin iya alamnya memang kaya Mbak, tapi untuk mengolahnya mereka tidak punya sumber. Maka dihadirkanlah Koperasi Desa Merah Putih. Mereka diajarin bagaimana cara menganalisa desanya. Oh, desa saya ini jadi pusatnya sayuran nih. Sayuran apa nih yang paling bagus? Kentang. Oh iya, ini berarti di sini memang sumbernya kentang. Bagaimana caranya agar pabrik-pabrik makanan, betul. Citato dan sejenisnya itu harusnya pabriknya jangan di kota, di desa, ada di sana, agar kentangnya bisa diserap langsung, diproduksi di situ, yang bekerja warga situ, ekonominya tumbuh di situ. Nah, setuju. Inilah yang diinginkan oleh Pak Presiden. Setuju sekali Mbak Wamen. Semoga terlaksana ya ini. Kita doakan Bismillah ya, kita berusaha bareng. Ini betul. Pertumbuhannya bagus dan antusiasmenya masyarakatnya juga tinggi. Kita berharap tujuan-tujuan itu tadi bisa tercapai. Tercapai lah harus. Nah, ini balik lagi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi. Ya. Ini banyak sekali kejadian atau kita lihat salah satunya Mbak Wamen di sini mencerminkan bahwa perempuan itu bisa kok gitu. Ya kan, nah faktanya ini banyak UMKM, mungkin UMKM ultramikro di desa yang digerakkan oleh perempuan. Mbak Wamen, ya kan, bagaimana desain kebijakan Mbak Wamen sendiri di Kementerian Koperasi khususnya secara spesifik untuk memprioritaskan nanti ibu-ibu ini agar tidak sekedar diberi pinjaman tapi juga dilatih manajemen bisnisnya dan juga pemasaran digitalnya melalui wadah koperasi. Apalagi kan warga-warga desa mungkin banyak yang belum melek digital. Nah itu kan tantangan yang utamanya. Seperti apa Mbak Wamen? Makanya salah satu tujuan Koperasi Desa Merah Putih itu dilahirkan di setiap desa. Ya. Bukan di kecamatan atau kabupaten. Ini tujuannya adalah agar UMKM yang notabene adalah mayoritas ibu-ibu itu tadi tuh Mbak, mereka nggak perlu jauh-jauh ke daerah lain. Karena apa? Di dalam Koperasi Desa Merah Putih ini ketika ibu-ibu sebagai pelaku UMKM, mereka bisa mendaftar jadi anggota, maka kemudian di dalam koperasi itu akan ada yang namanya satu, akses modal. Akses modal, akses modal. Ketika mereka bergabung di koperasi, akan ada akses modal sebagai anggota koperasi. Yang kedua, akan ada akses pasar. Kalau mereka UMKM menghasilkan produk, dipasarkan sendiri pasti terbatas. Betul. Tetapi kalau dikonsolidasi di koperasi, apalagi dengan fasilitas gedung yang hari ini cukup mewah dan modern, barang-barang UMKM keripik, bisa hasil-hasil kesenian, bisa hasil-hasil pangan, itu dipajang di Koperasi Merah Putih di rak-rak itu, saya kira itu menjadi peluang pasar yang cukup modern dan saya kira itu akan lebih baik bagi pelaku UMKM. Selain itu, nanti bisa dikonsolidasi yang tadi saya bilang Koperasi Merah Putih ini jadi off-taker. Kalau di situ menjadi sentralnya pisang misalkan. Para ibu-ibu rumah tangga di situ bikin keripik pisang atau olahan pisang. Kita maksimalkan. Kemudian dimaksimalkan di off-taker sama koperasinya. Koperasinya ini difasilitasi dengan truk dan mobil pick up tadi itu bisa dikonsolidasi atau dikirim ke daerah lain yang mungkin tidak sebagai penghasil keripik pisang. Sehingga harganya lebih affordable. Nah, akses modal sudah, akses pasar dapat, akses informasi, akses pengembangan SDM pasti ada. Karena nanti kita harapkan di dalamnya kalau mereka terkumpul akan ada pelatihan-pelatihan. Oh, ini standarnya UMKM ini ternyata belum standar layak konsumsi nih. Maka akan diajari. Ini loh Bu, kalau bikin keripik yang disukai oleh pasar, cara bikinnya begini. Seperti apa? Memasarkannya kemasannya juga biar menarik, itu begini. Kemudian biar mendapatkan izin BPOM lebih mudah,
mendapatkan izin PIRT lebih mudah. Itu kalau di koperasi akan ada akses-akses tersebut. Berarti nanti akan ada dong petugas-petugas yang bertugas untuk melatih. Nah, para secara ibu-ibu bertahap dan Gen nanti Z kita itu? akan adakan program-program seperti itu. Yang harapannya UMKM, produk UMKM ini terstandar sesuai dengan layak edar dan layak konsumsi. Kan kira-kira begitu. Betul. Sehingga dengan adanya Koperasi Merah Putih ini tidak hanya tadi itu, tidak hanya tempat jualan retail, tidak hanya meng-off-taker, tidak hanya akses biaya, tetapi juga akan menjadi tempat pengembangan SDM. Yang awalnya dia tidak tahu gimana cara membuat kemasan yang Bagus. eye-catching bagus, enak dipandang mata, maka kemudian akan ada scale up itu. Kira-kira gitu, akan ada peningkatan kualitas di sisi itu gitu. Nah, balik lagi, koperasi kita sambungkan dengan program presiden yang sudah berjalan saat ini, makan bergizi gratis, MBG. Nah, ini kan bisa dibilang produk andalan dari pemerintah kita saat ini. Siapa yang tidak membicarakan MBG ya Mbak? Saat ini kalau kita dinyetuk MBG, kan pasti udah pada paham. Betul. Gitu. Uang triliunan itu berputar di MBG. Nah, sejauh mana Mbak Wamen ini memastikan untuk mengawal agar kayak produk tadi sayur, mayur, pisang dan lain-lain ya kan, telur, daging ini tidak wajib dibeli oleh koperasi Desa Merah Putih nantinya, karena kan ini akhirnya kan menutup akses pedagang-pedagang di bawah. Setuju nggak kalau dengan ada yang bilang jangan nanti ujung-ujungnya MBG ngambilnya dari koperasi desa, mati lagi nih ekonomi yang tidak termasuk di koperasi, seperti apa tanggapannya? Jadi gini Mbak, di MBG itu kan komoditasnya kan banyak. Betul, Ya kan? sangat banyak. Sangat banyak. Komoditasnya sangat banyak dan kita mengkoordinasikan agar dikembalikan kepada suplai lokal, dan MBG pun juga memiliki kebijakan itu kayaknya kalau nggak salah. Terus di mana peran koperasi atau Betul. koperasi desa? Apakah dia akan menjadi satu-satunya supplier? Tentu ini akan dikaji lebih dalam. Tapi tentu saja bahwasanya antara Koperasi Desa Merah Putih dengan MBG sesama program prioritas presiden, tentu ini akan ada mutual kerjasama yang memungkinkan kalau misalkan Koperasi Desa Merah Putihnya ini sebagai agregator atau sebagai off-taker barang yang dari masyarakat desa tadi, contoh di situ ada MBG, butuhnya ini 3.000 telur per hari misalkan, bukan per hari, 3 hari sekali misalkan punya 3.000. Tapi warga desa ini punyanya ada yang 100 butir, ada yang 20 butir, ada yang 50 butir. Tentu kalau MBG membeli dengan sistem yang eceran begitu kan susah nih, sehingga itu bisa dirapikan di Koperasi Desa Merah Putih. Keuntungannya bagaimana? Bisa dirembukan karena Koperasi Desa Merah Putih ini adalah milik warga desa yang ada di situ. Marginnya nggak harus margin keuntungan besar, tetapi bahwasanya ada rantai pasok yang rapi antara masyarakat kecil dengan kebutuhan pasar yang jumlahnya banyak tadi gitu. Ini perannya koperasi di situ, termasuk sayur, termasuk komoditas-komoditas yang lain. Ini nanti akan memudahkan ibu-ibu, justru ini akan tertolong. Mereka yang cuman punya sayuran Kecil. 10 kilo, kalau dijual beli ke MBG kan terlalu ribet karena kuantitasnya kecil. Tetapi kalau dikonsolidasi di koperasi, kemudian koperasi disalurkan ke MBG, ini akan menjadi rantai pasok yang rapi dan juga semua untung. Kenapa saya menjamin untung? Karena koperasi ini adalah milik warga. Yang menjual sayurannya warga, sehingga marginnya atau keuntungannya tinggal disepakati saja sebagai penghasilan yang ada di Itu situ. kan kalau kita berbicara warga, tapi kalau kita berbicara memang sudah pedagang yang dari dulunya sudah aktif gitu ya, udah memutarkan ekonomi di pasar-pasar tradisional, itu kan akan merasa mereka tersaingi atau ditutuplah rezekinya kan, bilang dengan adanya koperasi desa nanti ekonomi terpusat hanya terkotak saja di situ, sedangkan di luar anggota koperasi desa tidak bisa nih ekonominya terjangkau, putaran ekonominya akan terganggu. Nah, justru kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini akan melengkapi ekosistem ekonomi yang ada di desa. Kenapa saya sebut melengkapi?
Jadi kayak misalkan contoh barang-barang yang tidak diproduksi di situ, di desa itu. Ada di Maka koperasi. warga atau penjual yang tadi Mbak Nuke bilang, orang-orang yang sudah biasa menjual atau warung-warung kecil itu, mereka kan kulakannya ke daerah lain. Mereka butuh transportasi ke kecamatan kah atau ke kabupaten. Dia butuh alat transportasi, butuh alat pengiriman. Dengan adanya Koperasi Merah Putih, mereka bisa kulakan dari Koperasi Desa Merah Putih karena harganya pasti di bawah di mana dia belanja karena rantainya supplier lebih awalnya dia. betul, sehingga akan terjadi kerjasama. Kalau beli retail bijian harganya berapa, kalau dia beli grosiran harganya berapa, itu nanti akan ada kebijakan-kebijakan begitu sehingga warung-warung kecil yang dia biasa jual retail dan kulakan harus ke tempat jauh sehingga butuh transportasi, butuh butuh alat lagi untuk mengangkut. Dia tinggal beli ke desa itu, dijual di warungnya, bisa dapat margin sama-sama untung, kira-kira begitu. Baik, nah ini kalau akhir kita berbicara tentang kebangkitan ekonomi rakyat sebagai menjelang penutup episode kali ini, saya penasaran, ini kan kita punya program Indonesia Emas ke depannya, gitu, sesuai visi untuk mengentaskan kemiskinan yang ekstrim di Indonesia. Nah, jika program Koperasi Desa Merah Putih ini sukses di puluhan ribu desa dalam waktu 5 tahun ke depan, mungkin under 5 tahun karena sekarang sudah berjalan setahun ya. Nah, ini wajah ekonomi perdesaan seperti apa yang sebenarnya diinginkan? Bisa dikatakan emas itu kalau satu warganya tidak harus pergi jauh hanya untuk mencari pekerjaan. Jadi mereka bisa memaksimalkan potensi desanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dia bisa bekerja di situ, tetap berkumpul dengan keluarga, biaya hidupnya rendah, kan gitu. Satu. Yang kedua, memastikan kebutuhan, khususnya kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh setiap kebutuhan pokok manusia itu stoknya terjaga. Stoknya terjaga. Yang ketiga, kebutuhan yang tadi disebut dengan stok terjaga itu harganya terjangkau. Jadi barangnya mudah didapat, harganya terjangkau. Nah, 3 hal ini, Mbak, kalau di setiap desa harga pangannya terjangkau dan stoknya ada, kemudian lapangan pekerjaannya ada, saya kira secara otomatis desa itu akan makmur. Kebutuhan pangannya cukup, lapangan pekerjaannya ada, penghasilannya punya, sumber daya alamnya karena dikelola oleh warga sendiri, maka kelestariannya juga terjaga, gitu, tidak dieksploitasi oleh pendatang atau pemodal luar, ya kan? Jadi mereka akan berdaulat mengelola desanya masing-masing, gitu. Ini saya kira kalau mereka kesejahteraannya sudah naik, secara otomatis kualitas SDM-nya seiring bertahap akan mengalami peningkatan juga. Nah, dari 3 poin yang Mbak Wamen bilang tadi, saya menyimpulkan semua itu kan powernya tetap ada di pemerintah. Gimana peran pemerintah bisa mewujudkan 3 poin tadi Mbak Wamen bilang. Gimana SDM kita mau maju kalau dari pemerintah tidak memberikan kesejahteraan terlebih dahulu di warganya belum merata. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan SDM di bawah, digitalnya kurang, pendidikan tentang berpolitik dan lain-lainnya juga belum sampai mungkin ya Mbak. Nah, ini dia berarti kan peran pemerintah di sini semakin besar nih. Dengan hadirnya koperasi desa ini juga kan belum tentu bisa langsung menutup 3 poin yang Mbak Wamen bilang tadi. Ini berat. Mbak Wamen sendiri melihatnya? Kalau saya optimis. Saya optimis dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang kita awali dengan angka 30.000 yang hari ini Pak Presiden tadi sudah menyampaikan akan ada peresmian 1.000 di beberapa minggu ke depan. Minimal 30.000 ini nanti ketika diisi dengan kelengkapan total kelengkapannya, diisi dengan barang-barang, kemudian rekrutmen tenaga kerjanya akan ada lapangan pekerjaan baru dan itu di setiap desa, Mak. Ada, ini yang menarik, ada lapangan pekerjaan baru di setiap desa dan itu merata di setiap desa. Terus kemudian kalau ada lapangan pekerjaan baru maka akan ada pertumbuhan ekonomi baru di desa. Berharapnya 8% ini dari program dari target kenaikan Pak Presiden 8% ini ternyata tidak hanya target 8%, tetapi juga pemerataan.
Oke. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh di kalangan konglomerat saja, Betul, oligarki tetapi juga merata. Betul. Dengan apa? Dengan infrastruktur Koperasi Desa Merah itu tadi, Merah Putih itu tadi. Dengan meratanya lapangan pekerjaan, dengan meratanya akses permodalan untuk warga desa, dengan kedaulatan warga desa mengelola potensi desanya masing-masing, tentu seiring waktu akan ada transfer knowledge, akan ada pengembangan SDM. Contoh yang hari ini kita wajibkan adanya SIMKOPDes, maka setiap setiap Koperasi Desa Merah Putih dia harus punya akun SIMKOPDes. Tidak boleh tidak punya ya? Tidak boleh tidak punya, karena itu peraturan menteri. Ketika dia punya, yang awalnya dia nggak tahu digital, maka dia harus belajar. Mau tidak mau? Mau tidak mau. Ketika nanti ada peningkatan kerumitan pengoperasionalisasi digital, maka dia akan dilatih. Pelatihan-pelatihan ini memaksa mereka untuk belajar, yang pada akhirnya yang itu tadi, kita akan ada peningkatan kualitas SDM sesuai dengan perkembangan zaman yang hari ini sedang berjalan. Baik, berarti ini bisa mengklirkan underestimate banyak warga tentang koperasi. Saya optimis seiring waktu memang iya kita butuh dukungan publik, kita butuh kepercayaan masyarakat. Yang kita butuhkan adalah Bapak Ibu, sahabat-sahabat, warga desa dan kelurahan, Koperasi Desa Merah Putih ini dibantu kelahirannya oleh pemerintah melalui program Koperasi Desa Merah Putih ini. Peruntukannya adalah untuk Bapak Ibu semua. Kalau nanti rantai pasoknya ini jadi rapi, siapa yang akan menikmati barang-barang itu dengan harga murah? Mereka. Siapa yang akan menikmati kalau ini punya SHU? Mereka. Siapa yang akan menikmati kalau semua desa ini tahu, oh ternyata di desaku ini ada sumber mata air loh yang bisa jadi sumber air mineral kemasan. Harusnya yang punya pabrik air minum kemasan itu warga desa dalam bentuk lembaga Koperasi Desa Merah Putih, sehingga pabrik besar ini punya saingan. Ya kita kembalikan kepada warga desanya lah, yang punya tanah kan mereka, yang punya sumber mata air mereka. Harusnya yang menikmati juga mereka. Betul, pabrik air kemasan, air dalam kemasan itu harusnya koperasi inilah yang punya pabriknya, sehingga yang pekerja warga, sehingga keuntungannya adalah keuntungan koperasi yang nanti akan dibagi ke Koperasi Desa Merah. Berarti dari warga untuk warga lah ya? Yes, dari warga untuk warga, untuk sejahtera warga. Dari warga oleh warga untuk warga. Dari warga. Apa yang didapatkan oleh kita yang hari ini sedang menginisiasi, apalagi Pak Presiden, yang diinginkan, yang pengen didapatkan adalah senyum mereka. Senyum masyarakat dengan dapat harga lebih terjangkau, harga pangan murah, dapatnya gampang, mereka tahu potensi desa dan tahu cara mengelola desanya, tahu bagaimana mengolah desanya. Kan sekarang yang terjadi di daerah-daerah, dalam tanda kutip, para pemodal datang, tanahnya dieksploitasi, dia tidak tahunya tiba-tiba sudah musibah. Barang jadinya gampang, sudah dijual lebih mahal, lingkungannya tercemar dan sebagainya, tahunya itu. Nah sekarang masyarakat desa kita dengan Koperasi Desa Merah Putih ini diajak untuk, wahai warga, taulah desamu tuh mana, potensimu mana, cara mengolahnya bagaimana. Kalau tidak tahu cara mengolahnya, mari kita dampingi agar tahu cara mengolahnya. Kalau kurang modal, mari kita carikan aksesnya. Kalau kurang pasar, mari kita carikan akses pasarnya dengan perkumpulan dalam bentuk Koperasi Desa Merah Putih yang ekosistemnya hampir 80.000 di setiap desa dan kelurahan. Baik, Mbak Wamen, sedikit saja untuk menutup episode kita kali ini, harapannya untuk ibu-ibu, untuk semua warga, bahkan Gen Z yang nanti juga akan terlibat di Koperasi Desa Merah Putih ini, sedikit Mbak, bisa harapannya untuk penjaga harapan di rumah yang menyaksikan kita hari ini. Saya sangat berharap setiap warga desa itu sejahtera. Saya berharap setiap anak-anak Gen Z, anak-anak milenial, mereka bisa memperbaiki kehidupan di masa mendatang. Dengan apa? Dengan memperbaiki kehidupannya dia di masa kini. Dengan apa? Dengan berdaya. Jadi kalau kali ini kami atau Bapak Presiden menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih, dan itu adalah milik Bapak Ibu dan adik-adik semua, jadikan ini milik kalian.
pastikan pengelolaannya dikelola dengan baik. Kalaupun ada tata kelola yang kurang baik, laporkan kepada kami. Sungguh kita berharap dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini, kesejahteraan ibu-ibu terutama sebagai harusnya bukan tulang punggung ya, tapi seringkali menjadi Menteri Keuangan, ya. penggerak ekonomi utama ya. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi ruang yang sangat bermanfaat bagi mereka. Tak lain tak bukan Koperasi Desa Merah Putih ini dilahirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira gitu. Terima kasih Mbak Wamen untuk waktunya sudah berbagi tentang Koperasi Desa Merah Putih, dan kita tunggu kinerja dari pemerintah khususnya di Koperasi Desa Merah Putih. Kita kawal bersama-sama ya Mbak. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat-sehat terus. Sampai ketemu lagi. Baik sahabat penjaga harapan, koperasi dalam wajah barunya bukan sekedar lembaga ekonomi. Ia adalah alat perjuangan dan juga ruang keadilan. Dan bagi banyak perempuan, santri seperti Mbak Wamen, serta pelaku UMKM desa, ini adalah jalan keluar dari ketidakberdayaan dalam hal ekonomi di Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Wamen sekali lagi atas pemikiran, keberanian, dan juga komitmennya untuk bisa menjaga harapan masyarakat desa di Indonesia. Dan untuk yang mendengarkan, pastinya khususnya anak muda di desa-desa, masa depan tidak harus dicari jauh-jauh, ia bisa dibangun di tanah kelahiran Anda sendiri. Saya Nuka Azwita pamit undur diri, kita ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.